Halo teman-teman, balik lagi di channel Nasihat Praktis. Semoga kamu yang lagi nonton ini lagi dalam keadaan baik ya. Hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin agak nggak enak buat didengar, tapi penting banget kalau kita pengen jadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Coba deh kamu pikirin, pernah nggak ngerasa, kenapa ya aku kelihatan lemah di mata orang? Atau kamu ngelihat orang lain yang begitu percaya diri dan kuat, terus kamu nanya ke diri sendiri, kenapa aku nggak kayak gitu ya? Nah, bisa jadi tanpa sadar ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin yang bikin kita kelihatan gak sekuat itu. Hari ini, ayo kita bahas bareng-bareng 5 hal yang bikin kamu kelihatan lemah. Sambil dengerin, coba kamu cek satu-satu. Siapa tahu ada yang kamu rasain juga sekarang. Coba jujur, kamu pernah nggak ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan orang lain? Mungkin sama pasangan, temen, atau keluarga. Kalau iya, hati-hati ya. Soalnya kebiasaan kayak gini bisa bikin kamu kelihatan gak punya kendali atas hidup kamu sendiri. Aku ngerti banget, kita semua pasti butuh dukungan. Tapi kalau semuanya kamu serahin ke orang lain, lama-lama kamu lupa cara berdiri sendiri. Coba bayangin, kalau orang yang biasanya kamu andalin tiba-tiba gak ada, kamu bisa apa? Makanya, mulai sekarang belajar ambil tanggung jawab kecil. Pelan-pelan aja. Karena kemandirian itu bisa dilatih, dan kamu pasti bisa. Ayo, siapa yang pernah? Kadang ngomongin orang itu rasanya seru banget ya. Apalagi kalau lagi kesel. Tapi sadar gak sih, kebiasaan ini bisa bikin kamu kelihatan gak bisa dipercaya. Kalau kita ngomongin orang lain di belakang, gak menutup kemungkinan orang juga bakal ngomongin kita nanti. Dan yang pasti, hubungan yang tadinya sehat bisa jadi rusak cuma gara-gara omongan. Daripada ngomongin orang, kenapa kita nggak belajar buat lebih banyak kasih dukungan dan energi positif? Kalau kamu pernah kebawa suasana kayak gini, ayo mulai dari sekarang kita ubah pelan-pelan. Kamu pernah kesel banget cuma karena hal kecil, terus tanpa sadar kamu ngomel-ngomel? Nah, ini bisa jadi tanda kalau kita belum stabil secara emosional. Kalau hal kecil aja bisa bikin kita meledak, orang lain bisa mikir, wah, ini orang susah banget diajak bareng. Lama-lama kita dijauhin, padahal kita cuma lagi capek atau stres. Makanya, ayo mulai sekarang belajar ngatur emosi. Kenalin dulu, apa aja sih pemicu kita? Terus coba tarik nafas, tahan sebentar, baru respon. Nggak gampang, tapi lama-lama kamu bakal terbiasa. Kalau kamu punya cara sendiri buat ngontrol emosi, share ya, kita saling belajar. Ngaku deh, kamu pernah iri nggak sama pencapaian orang lain? Lihat temen sukses, beli barang baru, posting liburan, langsung kepikiran, kapan ya aku bisa kayak gitu? Tenang, kamu nggak sendirian. Rasa iri itu wajar, tapi kalau terus dipelihara, bisa bikin kita makin jauh dari perkembangan. Yuk, ubah rasa iri itu jadi inspirasi. Daripada merasa minder, kenapa nggak kamu bilang ke diri sendiri, kalau dia bisa, aku juga bisa. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Sukses orang lain bukan berarti gagal buat kita. Dan siapa tahu, sekarang giliran kamu yang jadi inspirasi buat orang lain. Sering ingkar janji. Janji itu kelihatannya sepele ya, tapi dampaknya bisa besar banget. Kalau kamu sering gak nepatin janji, orang bakal mulai ragu buat percaya lagi sama kamu. Kadang kita terlalu semangat janjiin ini itu, padahal jadwal kita udah penuh banget. Akhirnya, janji tinggal janji. Mulai sekarang, yuk kita belajar buat lebih jujur sama diri sendiri dan sama orang lain. Kalau belum bisa, bilang aja dari awal, daripada ujung-ujungnya bikin kecewa. Kita juga harus ngerti batas kemampuan kita sendiri. Karena integritas itu bukan soal kesempurnaan, tapi soal konsistensi dan kejujuran. Itu dia 5 kebiasaan yang tanpa sadar bisa bikin kamu kelihatan lemah. Dari semua yang kita bahas barusan, kira-kira mana yang paling relate sama kamu? Atau kamu pernah berhasil ngubah salah satu kebiasaan itu? Yuk sharing di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi penyemangat buat orang lain juga. Ingat, kita semua punya kelemahan, tapi bukan berarti kita nggak bisa berubah. Dengan kesadaran dan niat, kita semua bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih udah nonton sampai akhir.
Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di nasihat praktis berikutnya.